Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Halaman 149 baris pertama. 149 baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala innahul akhassu indi idza minal iftinanu na'am qad yakunu hunaka syai'un min afati ziyaratil kuburi. Wa qala, dan berkata pengarang kitab ini, yakni Syekh Ali Maksum. Wa qala, dan berkata pengarang kitab ini Syekh Ali Maksum, innahu, sesungguhnya ketidakadaan makruh, innahu, sesungguhnya adamul karoha, ziarah kubur yang tidak dimakruhkan, al akhassu, itu lebih khusus, lebih utama, indi, menurut pendapat saya, idza umina, apabila ziarah kuburnya itu aman, al iftinanu, bukan al iqtinanu, itu qaf apa fa? Benar, yang benar adalah fa, titiknya lebih satu. Idza umina, apabila aman ziarah kubur itu, al iftinanu, dari fitnah. Naam, iya. Naam, iya. Ketidakadaan makruh dalam ziarah kubur, qad yakunu hunaka syai'un, betul-betul di sini adalah menerangkan tentang sesuatu, min afati ziyaratil kuburi, dari bahayanya ziarah kubur. Wa huwa, adapun sesuatu yang menjadi afati ziyaratil kuburi, wa huwa, dan adapun sesuatu yang bisa membahayakan ziarah kubur adalah annan nasa, yakni manusia, yakhrujuna, yang keluar manusia itu, ilaiha, untuk berziarah kubur, fi ba'dil jihati, pada sebagian arah atau tempat, bihalatin, dengan menghilangkan sesuatu hal, tunafi, yang dibenarkan, ad-dina, oleh agama. Fayakhtalitur rijalu, maka kemudian bercampurnya laki-laki, bin nisa'i, dengan perempuan.
fit turuki di jalan-jalan, wa alal maqabiri dan di kuburan-kuburan, ikhtilatan yang sebab dengan bercampurnya itu la yardahu tidak meridhai akan perbuatannya itu Allah, aklun dengan akalnya, artinya la yardahu yang tidak mendapatkan keridhaan orang itu, aklun baik secara akal, wala dinun dan secara agama. Pengarang kitab ini lebih memilih, yakni bahwa ziarah tidak makruh. Halo? Ziarah kubur hukumnya mubah, tidak haram, tidak makruh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ziarah kuburnya tidak jadi bahaya, ziarah kuburnya tidak jadi mudarat, jadinya an-nafi' wala dirara. Jadi ziarahnya ada manfaatnya, tidak membawa mudarat. Satu, aman dari fitnah. Apa? Aman dari, maksudnya aman dari fitnah ketika ziarah ini tidak ada prasangka, tidak ada praduga, apalagi seorang perempuan jangan sampai menimbulkan fitnah. Kenapa perempuan sholat jamaah tidak dianjurkan azan, tidak dianjurkan iqamah? Karena menghindari takut suaranya bagus, azan sendirian diparanin orang laki. Suaranya bagus, pantasnya orangnya cakep kali. Kalau suaranya jelek mah ya udah nenek-nenek kali. Akhirnya orang pikirannya yang kotor ini bisa macem-macem. Ngimamin gak boleh perempuan kalau ada laki-laki. Lah ini tadi baca sholawat, baca ratib, baca macem-macem. Kok itu boleh di masjid raya pakai speaker luar? Itu ketua masjidnya emang kagak perhatiin. Halo? Ibu-ibu tadi saya tanya, ibu baca ratib, baca tahlil, baca sholawat, aman apa enggak? Timbul fitnah apa enggak? Lagi orang segeroyokan ini rame-rame perempuan. Fitnah dari mana? Lagi yang baca juga udah taman kaplak-kaplak, udah nenek-nenek semua, nggak ada yang kepungut ya, sian amat. Jadi tidak makruh ziarah kubur apabila tidak membawa mudhar. Yang kedua, nggak salah arahnya, nggak salah aturannya, tidak menyimpang dari syari, tidak dalam keadaan haid, pakaiannya rapi, tertutup aurat, nggak pakaian-pakaian yang ketat. Pakaian anak jangan suka dipakai, pok. Pakaian anak dia yang make. Kalau anaknya mah pantas lah, kalau mamanya la ilaha, jadi kayak lepet. Yang berikutnya, tidak bercampur laki-laki dengan perempuan. Ziarah boleh, wali songo,
ziarah ke makam hadratus syekh, laki-laki perempuan mesti dipisah. Sono laki-laki, di sono jangan bercampur. Kalau suami istri duduknya berendeng ziarah, beda, itu namanya suami. Tapi itu pun jangan nyampur. Orang laki semua, bininya doang sendiri dia bawa aja, takut hilang kali bininya. Kalau bininya cakep mah mending ya. Sayang sama suami, cinta sama suami bukan berarti kalau suami di tengah-tengah orang laki ngikutin. Paham? Kalau tamunya laki-laki semua di rumah kita, apa ibu nemenin suami nerima tamu? Kalau tamunya laki-laki biarin laki. Ibu ngeluarin air juga panggil suami. Kalau nggak ada yang ngelayanin air, kalau nggak ada pembantu. Laki-laki tapi temennya istrinya, tapi laki-laki semua. Jangan keluar. Rumput tetangga kan lebih hijau dari rumput. Ini biar paham nih. Ada tetamu laki-laki bininya ikut nimbrung ngomong situ aja. Ada di sini orangnya. Berhenti, jangan ikut ngaji di Aswaja. Perempuan yang kagak punya adab begitu. Kalau diajak rembukan, yang memang mesti dirembuk sama istrinya dengan izin suaminya. Umpama tetangga kepepet mau jual kontrakannya, mesti yang rembuk ini nama siapa? Sama istrinya. Sebab yang megang duit siapa? Sini bu, mah, sini mah. Nih ada ini begini, dia butuh. Kamu yang megang duit. Kamu tahu kan ini rumahnya, kontrakannya mau dijual. Gimana? Saya sih terserah kamu. Kalau kamu ada duitnya, ya silahkan bantu tetangga kita. Itu boleh begitu. Apalagi tamunya bawa istri, boleh keluar. Jangan ada tetamu lelaki, suami nggak ada di rumah, main buka aja pintu, silakan. Anggap aja rumah sendiri. Tuh perempuan yang begitu ngaji juga, tetapi nggak dipakai. Ada tetamu lelaki semua, dia duduk aja manga, nungguin tetamu. Apa aja begitu, perempuan begitu. Kagak mau dimasukin laler mulutnya. Paham? Keluarin air, keluarin kopi. Ya di balik pintu, di balik hordeng, Pak, nih kopinya. Begitu. Tuh baru istri maka kagak, udah pakai daster, malah jelek dasternya. Ngeluarin teh, ngeluarin kopi sambil nunduk begitu. Wong edan. Loh, ini tata krama, adab dan sopan santun dalam Islam diajar. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak, kalau saya ngajarin kayak begini ikhlas apa enggak? Ridho apa enggak? Iya, harus dijalanin. Kalau emang ziarahnya laki-laki dan perempuan, ya istri kita biar nyampur sama perempuan. Apalagi muludan di tengah-tengah orang laki. Suaminya ceramah, bininya nungguin di sini.
Suaminya baca Quran diintilin sama istrinya. Istri merek apa begitu? Paham? Ngerti? Jangan laki-laki dan perempuan bercampur dengan laki-laki yang menimbulkan fitnah. Itu 17-an panggung gembira, habis anak-anak pada nari penampilan, pas sudah malam emaknya sama babanya, iya sama aja tuh namanya orang tua yang nggak mendidik anaknya. Paham? Ngerti? Jangan ya Allah, kita ini orang tua dicontoh ditiru sama anak. Bener apa bener? Kita bener aja anak belum tentu bener, apalagi kita salah. Tadinya pengen punya anak, tadinya nikah dongan, jadi ribet kan. Coba nggak usah nikah, nggak usah punya anak, nggak usah punya bini, nggak usah punya suami, tidak terikat dengan aturan, itu baru bebas orang. Termasuk kita yang berakal wajib ibadah, yang berakal wajib ngaji, yang berakal wajib bersosialisasi, hablum minallah, karena ada akalnya. Kalau pengen bebas, jadilah orang yang nggak punya akal. Zawalul akli. Orang yang akalnya nggak punya, akalnya nggak waras, sama juga dengan orang. Jadi kalau pengen bebas nggak terikat aturan, mendingan jadi orang. Pagi ngetan, sore ngulon. Ayo ngulon mengetan naik. Bener begitu? Bener begitu? Ya kalau orang waras ada akalnya, ada agamanya, terikat dengan aturan. Islam ini luar biasa, nggak ada agama yang sempurna kecuali agama Masuk WC ada doanya nggak? Keluar WC, mau tidur ada doanya. Bangun tidur, minum, selesai minum, ada semua. Agama mana kayak Islam? Udah, nggak usah goyah, nggak usah terpengaruh. Makanya ngajinya yang benar, ngajinya diamalin, mudah-mudahan manfaat ilmunya semua. Jadi istri yang salehah. Awas aminnya kenceng, tak delok siji-siji nggone umahe. Wa alal maqabiri, dan di atas kuburan-kuburan, yakuluna, ada yang makan, wa yasrabuna, dan ada yang minum, wa yanamuna, dan ada pula yang tertidur di atas, wa yatabarrazuna, dan ada juga yang buang air besar di atas kuburan. Wa yaf'aluna, dan mereka-mereka yang ziarah kubur laki-laki dan perempuan itu mengerjakan seperti itu. Ma yaf'aluna, maka hendaklah jangan dikerjain. Ma yastahil qalamu antastirihi, itu adalah sesuatu yang harusnya kita itu malu. Al-qalamu, pada orang yang menulis, anistastiri, dari apa? Dari sesuatu yang harus kita taati. Hei, setiap kita ziarah ada aturannya enggak? Dilarang menghidupkan HP. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pernah silaturahim
kalau pernah ziarah ke tempatnya seorang sufi di Banten, tepatnya di daerah Cipulus, Ciomas, Serang, Banten. Ada namanya Kiai Mufassir. Kiai Mufassir itu kalau mau sowan beliau, mau ziarah ke tempat beliau, ditulisin gede bener tuh. Hanya orang gila yang mengaktifkan HP-nya. Loh, orang ngandel tenan. Haram menghidupkan HP. Laki-laki semua, nggak ada yang boleh perempuan. Kecuali saya pernah bersama keluarga, anak menantu saya diantar ke dalam rumah beliau karena anak pertama beliau itu adalah teman seangkatan saya waktu aliyah. Alhamdulillah bisa ketemu bareng. Itu beliau sampai begitu. Nah, kita ziarah ke Banten, ke Cirebon, ke Demak, ke Kudus, ke Muria, ke Gresik, ke Ampel, ke Lamongan, ke Giri. Kalau ditulis larangan, jangan dilanggar. Kan ada tulisannya. Ya kalau pengen buang air kecil, buang air besar, wudhu kan ada tempatnya, betul. Jadi sebelum ziarah, ya kita bebersih dulu, sesuci dulu, paling tidak punya wudhu. Jangan terburu-buru, mau tawaf, mau sa'i, terburu-buru, ayo tawaf, sa'i, ayo. Periksa dulu, ayo wudhu. Yang pengen buang air kecil, buang air kecil. Pengen buang air besar, buang air besar. Nanti wudhu baru masuk masjid. Baru bener tuh pembimbingnya, betul. Jangan lagi tawaf, saya pengen kencing. Emang dekat WC-nya. Mau ditungguin, udah keburu rapi. Jadi kan begitu. Kalau ibu-ibu kan kencing yang pengen satu, nganterin berenam. Mana lama semua. Bener apa benar begitu? Kok tahu sih? Ya tahu lah. Makan boleh, minum boleh, tidur boleh, tapi asal tidurnya memenuhi syariah. Di masjid capek nih, tidur qailulah boleh dalam masjid. Tapi adabnya, caranya, sopan santunnya, palanya di sini, di barat, kakinya ke, palanya di kulon, kakinya di wet. Jadi kalau tidur di masjid, kalau tiduran di masjid mana saja, apalagi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kalau sono arah kiblatnya, palanya di sini, kakinya ke sono. Itu namanya ta'adduban, ada adabnya. Lah sekarang kalau lagi ngaji kayak begini, kakinya pegel, selonjoran. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Siapa yang ngomong boleh? Boleh aja. Kalau kesemutan, kalau emang pegel, lagi ngaji, enggak apa-apa selonjoran. Walaupun ibu madhep kiblat, selonjorannya ke sana. Tapi kalau lebih bagusnya, lebih baiknya, kaki gua pegel nih, gua mau selonjoran, begitu. Jadi ke sana. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa selonjoran. Halo, halo. Emang kalau ngaji sih bawaannya kesemutan aja ya. Kalau main HP berjam-jam kesemutan nggak?
Kalau nonton TV berjam-jam kuat apa kuat? Baca Quran kuat apa enggak? Kita biar punya malu sama orang yang bikin peraturan di tempat-tempat ziarah. Makan boleh, minum boleh, tapi jangan diberantakin. Jadi perempuan jangan jorok. Halo, dandan doang kalau mau keluar. Kalau mau ngaji mau rapi bener. Begitu sampai rumahnya, kayak kapal pecah. Kayak apa? Bahasa Betawi petarangan ayam yang habis dikeremin. Waduh. Halo. Kamar mandi bukan banyak setannya. Orang jatuh di kamar mandi apa? Langsung jatuh nggak bangun. Emang iya. Makanya masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa dia bisa jatuh nggak bangun lagi? Licin kamar mandinya. Muka si licin boleh, tapi kamar mandi jangan sampai licin. Apa aja ada di kamar mandi. Anduk, pakaian kotor, segitiga, kacamata, alah. Ada di sini yang begitu ada. Tahu aja tuh pengalaman, nggak bisa. Kalau saya boleh kamar mandi, saya buang. Kalau enggak saya teriak, ini punya siapa nih? Kalau enggak diangkat buru-buru gue lemparin, gue buang nih ke tempat sampah. Di apa bahasa Betawinya dikosrekin, diresikin. Halo. Dandan doang kalau keluar mah kayak Putri Solo ayuan lagi. Moblong, kinclong, tapi rumahnya enggak diurusin. Ada enggak begitu? Haram. Mau berangkat ngaji suami enggak diurusin. Ada di sini yang ngaji tapi suaminya terbengkalai, ada enggak? Di rumah udah dirapiin sebelum suami berangkat kerja, udah dikopiin udah. Kalau enggak ngopi udah di teh, kasih teh udah rapi. Siapa bikin sendiri? Suaminya bikin sendiri. La ilaha. Di mana mau cari pahala sih? Suami yo dilayani toh bu, mau berangkat kerja ada kopinya, ada tehnya, ini mah kagak. Suaminya idep banget lagi, pakai bikin sendiri. Gue megogah dah. Halo. Suami layanin, mau makan layanin apa layanin? Mau minum layanin apa layanin? Mau tidur? Alhamdulillah, istri solihah. Ini memakan nyari sendiri, ya Allah. Sayur di mana? Nasi di mana? Piring di mana? Kalau saya sih jadi suami begitu, piringnya terbang sekalian. Buat apa punya bini ya? Ya, lo ada saatnya suami ngelayanin diri sendiri. Waktu haji, waktu umroh, waktu kita keluar rumah. Siapa yang mau ngelayanin kita? Karena nggak ada yang ngelayanin, ya bisa bikin sendiri. Tapi di rumah pahalanya luar biasa apabila istri melayani suami. Paham begitu? Paham?
Ayo, ntar kalau suaminya punya yang bisa ngelayanin jangan nyesel. Iya, kaos kaki dipakein, sepatu dipakein. Ada tuh suami yang begitu ada. Iya, yang kelewatan tuh begitu ada. Ada yang tahu hanya belakangan. Ayo, ngajinya biar dipakai. Ridhonya Allah tergantung ridhonya, murkanya Allah tergantung murkanya. Biar istrinya rajin ibadah, kalau suaminya murka jangan ngarep-ngarep surga. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya. Tapi jadi suami juga jangan keliwatan. Istri habis lahir, anak nangis mulu, pembantu kagak ada, minta dilayanin mulu. Ada suaminya yang begitu ada. Besok lepas di empang situ tuh. Suami itu dilayani sama istri apabila istri sudah cukup kebutuhannya. Yang belanja mestinya suami, yang ngerjain apa-apa tuh di rumah tangga mestinya suami, makanya diganti sama asisten rumah tangga. Ada asisten rumah tangga, ada pembantunya. Itu adalah tugas suami yang diwakilkan kepada asisten rumah ibunya biar bisa ngelayanin suami. Jangan semua pembantu, apa-apa pembantu dia main HP aja begini, kayak nyonya besar. Gua enak banget begitu. Ada di sini yang begitu ada? Nggak ada, ini lagi di sinetron. Terus sudah jangan bercanda aja. Waziyaratu, maka adapun ziarah kubur, allati hadza haluha, yakni yang ini adalah pada pekerjaan ziarah kubur, la tazuzu, tidak boleh, li'aridin, karena apa? Karena adanya perkara yang baru. La li'annaha ziyaratun, la, padahal tidak ada, li'annaha, sesungguhnya ziarah kubur itu adalah ziyaratun, yakni bahasa ziarah buat orang perempuan. Artinya ziarah kubur itu boleh bagi laki-laki dan perempuan. Pada makalah ini, pada pendapat ini boleh. Bukan berarti tidak boleh perempuan ziarah kubur, tetapi boleh sesuai dengan kaidah, aturan-aturan yang tadi sudah dijelaskan. Paham? Wa ba'du, dan setelah itu, wa ba'du, dan setelah itu, fa inna naqulu, maka sesungguhnya kami, naqulu, berkata kami. Kata pengarang kitab ini, liulaikal ladzina, pada mereka yamna'una, yang melarang ziarah kubur, ziaratal kuburi, tentang ziarah kubur. Narjukum, kami mengharapkan pada mereka, atau kami mengharapkan pada anda semua, antaqra'u, hendaklah membaca kamu sekalian, hadza, tentang ini, litarau bi anfusikum, litarau, agar supaya kamu sekalian melihat, bi anfusikum, dengan diri kamu sekalian, annakum, bahwa sesungguhnya kamu sekalian, fi wadin, di dalam apa, jurang, wadinul islami, dan agama Islam, fi wadin akhara, yakni di jurang yang lainnya. Wala'allakum, dan agar kamu sekalian,
idza ra'aitumuhu, apabila kamu melihat tentang ini, aqla'tum, kamu akan apa? Akan aqla'tum, kamu akan sepakat, amma antum alaihi, amma dari sesuatu antum yang kamu sekalian, alaihi atas apa yang kamu lihat, min tahrimi baik dari yang haram, tilka ziyarati demikian tentang ziarah, asyaddat tahrimi yang teramat sangat keharamannya, wa nadhri dan melihat ilaman pada orang-orang yujizuha yang membolehkan tentang ziarah kubur, au yaf'aluha atau orang yang melakukan ziarah kubur, bi'ainil ihtiqari dengan pandangan yang apa? Dengan pandangan yang terperinci dan jelas, wal izdirai dan apa? Yang memberikan label tentang ziarah kubur, wa tasmiyatihi dan yang memberikan nama tentang ziarah kubur, kuburian yakni yang bangsa kuburan, fala haula maka tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada kekuatan, illa billahi kecuali dengan kekuatan Allah, al-aliyyi dia Allah yang maha luhur, al-azimi dia Allah yang maha agung. Kata pengarang kitab ini Mbah Ali Maksum, jangan gampang mengharamkan sesuatu yang kita belum paham. Orang yang melarang ziarah kubur, yang mengharamkan ziarah kubur, maka kata beliau seperti sedang berada di kubangan, ada di jurang yang jurangnya berlainan dengan Islam. Artinya orang yang gampang mengharamkan sesuatu ini belum tentu benar adanya. Islam adalah agama solusi, mencari jalan keluar bagaimana caranya menghormati orang yang hidup dan menghormati orang yang sudah bagaimana hubungan kita kepada makhluk Allah, kepada selain manusia, kepada makhluk Allah juga kita harus hormat. Orang hidup manusia biar kecil orangnya tapi besar resikonya. Nyawa manusia Masya Allah luar biasa, tidak ada harganya saking mahalnya. Jangan gampang jangan gampang memainkan atau nyepelein urusan nyawa manusia. Di Cirebon terjadi pembunuhan, ramenya luar biasa, betul. Sampai yang lain ketutup. Kenapa? Membicarakan tentang kematiannya ini. Makanya orang harus dihormatin. Orang gila sekalipun nggak berakal, tapi harus dihormati. Jangan gampang nyalain orang. Oh dia spiritualnya begini, kamakoli. Ya nggak apa-apa juga, mungkin spiritualnya begitu. Nanti kita lihat akhirnya benar apa benar. Jangan gampang nyalain orang lain. Merasa diri kita paling benar, orang lain sah. Merasa diri kita paling suci, orang lain kotor. Bu, di rumah kita ada yang ngamen siang-siang, badannya langsing bener, bawa kecrek doang, pakai kaos kakinya segini, halus bener, halus. Selamat pagi ibu-ibu. Hormatin apa enggak? Kalau enggak ngasih, galakin apa dengan kata-kata yang halus?
Jangan, dia juga nggak pengen kali jadi begitu ya. Ya hormatin. Saya ulang sembahyang asar dari masjid. Kan enak dari masjid kemari aja. Kok saya tiba-tiba pengen lewat jalan raya gitu, ambil jalan-jalan sore. Ya Allah, kagak tahu dicegat sama dia. Ya Allah, bukan main. Kebetulan ya ada duit nih, saya kasih aja tuh. Nggak tahu apa 10.000 apa 5.000, saya nggak tahu, sambil dia nyanyi gitu. Ya Allah, apa dia bilang? Ih, Pak Haji, mukanya kayak ada surganya. Aduh. Pak Haji, dia bilang mukanya kayak ada surganya. Iya, udah saya bagi duit, udah. Hatta mereka yang main gitar badannya penuh tato, jangan diaru-aru, jangan diomelin. Punya duit mah bagi aja, betul? Bagi duitnya 2.000 sambil ngomel. Lu jangan beliin minuman lo, jangan. Dia juga nggak tahu nantinya dia sadar, dia tobat lebih baik dari kita, betul? Jangan ya. Oh bagusnya begitu. Ya saya sambil ketawa-tawa juga begitu, saya bilang, lu bisa banget lagi lu ngomong segala surga lagi. Ya Masya Allah. Jangan, nggak boleh. Kita harus tetap saling menghormati ya. Jangan. Apalagi tentang perbedaan. Ini aswaja ahli sunnah wal jamaah. Salat subuhnya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Kalau turu-turu kita pergi ziarah ke Jogja, mampir di Jogokarian, nggak pakai kunut, sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah. Jangan dipaksa. Jangan sholat sini, pahin nggak pakai kunut. Ya, begitu juga dia datang kemari. Ya orang dia datang kemari, dia musafir, kita mukimin, mustautin. Sholatnya pakai kunut, ya ikut aja. Apa sih susahnya? Mau yang ikut, enggak ya sholat sendirian. Tapi yang nggak bolehnya ngomel-ngomel, ngerendang, tahu ngerendang? Jangan, nggak boleh. Itu maksudnya. Paham ya? Giliran anaknya pulang dari pesantren, agak taunya tidurnya kebablasan. Pas begitu dilihat udah jam 9 sama ibunya, nih anak udah bangun apa belum? Kagak tahu anaknya lagi sholat. Padahal sholatnya subuhnya kesiangan. Bukan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan, tapi qadaan lillahi ta'ala. Begitu sholat kata ibunya, alhamdulillah Pak, anak kita pulang mondok rajin sembahyang duhanya. Padahal mah subuhnya bagus nggak tuh ibu yang begitu? Bagus nggak? Bagus, berarti punya praduga yang baik sama anak. Jangan ngomel dulu. Ini anak sembahyang apa hari gini? Ya, ibunya enggak apa-apa, biarin dia sholat. Dilihat lagi sama ibunya, spionnya dibuka. Bayangnya jam 9 subuh, Allahumma hdina fiman hadait. Berarti sholatnya kawanan, sholatnya ngomong lagi sama bapaknya, Pak bagus banget Pak, anak kita pulang mondok nggak salah tuh pesantren ngajarin, dia mah duhanya juga pakai kunut Pak. Ya.
Allah. Loh, tapi praduganya bagus. Ibu tidak pernah menyalahkan, menjustis anaknya, memponis anaknya. Santri kesiangan. Anaknya jawab, sholat salah, enggak sholat. Ada ibu yang begitu ada? Enggak, ini mah lagi cerita. Tawanya kok belakangan mulu sih? Udah ya? Woi, udah ada gantinya apa belum, woi? Udah. Iya. Fama asadda jahlakum bimadzahibil muslimina. Fama asadda, bener ya? Fama asadda itu jahlakum ya. Fama asadda, maka tidaklah teramat sangat jahlakum, kebodohan atas kamu sekalian, bimadzahibil muslimina, dengan beberapa madhab orang-orang muslim, kulliha, seluruhnya, fahiyya, maka yang demikian itu, fahiyya, maka yang demikian itu, nujizu, kami bolehkan, tilka ziyarata, atas ziarah kubur, wa tasrahu, wa tasrahu lizairi adabaha, wa tasrahu, dan menerangkan, menjelaskan beberapa madhab, lizairi, bagi orang yang berziarah, adabaha, tentang adabnya ziarah, wa jahlukum, dan kebodohan kamu sekalian, bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan menganggap sunnah akan Rasulullah, fa innahu, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaral kubura, berziarah Rasulullah ke kuburan, binafsihi, dengan diri sendiri Rasulullah, dengan dirinya Rasulullah, dengan pribadinya Rasulullah, wa 'allama, dan mengajarkan, ashabahu, kepada para sahabatnya Rasulullah, kaifa yazurunaha, bagaimana cara-cara berziarah ke kuburan, kama alimta, sebagaimana telah dijelaskan olehmu, wa tabi'ahum, dan wa kama alimta, sebagaimana dijelaskan kepada kamu, wa tabi'ahum, dan mengikuti para sahabat, ala dzalika, atas ziarah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kullu hadhil ummati, bahwa sesungguhnya seluruh umat ini, min ahdihim, pada zaman mereka-mereka, lil yaumi, sampai dengan hari ini, min ahdihim, pada zamannya para sahabat, lil yaumi, sampai dengan hari ini. Wa hadhihi kutubul ulama'i, dan inilah adalah beberapa catatan kitab-kitab para ulama, Hanafiyatin, yakni dari para ulama bermadhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah,
wa malikiyatin dan ulama yang bermadhab Imam Malik atau Maliki, wa syafi'iyatin dan ulama yang bermadhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i, wa hanabilatin wa hambaliyatin dan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, wa gairihim dan yang lainnya, biha tentang ziarah kubur. Biha dengan beberapa kitab itu. Bayanu tilka ziyarati, bayanu yang menerangkan tilka ziyarati, akan demikian ziarah, wa kadzalika dan demikian pula dijelaskan, wa dawawinu dengan beberapa buku as-sunnati tentang sunnah an-nabawiyati yang mengikuti akan kenabian baginda Nabi besar Muhammad, muf'amatun yang apa dipenuhi, bibayani jawaziha tentang penjelasan kebolehannya ziarah kubur, wan nadbi dan kesunahannya, ilaiha tentang ziarah kubur, wa kaifa takunu dan bagaimana tentang ziarah kubur, wa man dan barang siapa ro'a yang melihat, kullu hadza pada setiap ini, thumma ankarahu maka kemudian dia mengingkari tentang ziarah, fala hilatal lana fihi, fala hilatal lana maka tidak ada apa? Tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya, lana bagi kami, fiha dalam keterangan ini, wa amruhu dan aku perintahkan pada mereka, ila rabbihi agar kembali kepada Allah, wallahu dan hanyalah Allah, a'lamu lebih mengetahui Allah. Al-mithalu sabi' wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, penjelasan ini sudah cukup diambil dari madhahibil arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Mudah-mudahan manfaat ilmunya semua. Hari ini ngajinya satu doang, udah rapi ditutup sama doa, pulang dah. Seneng apa senang? Ibu-ibu ngajinya senengan lama apa senengan sebentar? Bohong. Senengan sebentar. Kayak bocah. Saya ingetin kembali, mudah-mudahan besok sehat, selamat, panjang umur, ada rezekinya. Senin besok muludan di Al-Ihram di tempat saya. Mau datang? Bener nih, nggak bohong. Bapak-bapak kalau mau datang malam Seninnya. Jadi malam Senin itu maulid bapak-bapak, Senin pagi maulid ibu-ibu, ya. Dengan segala kekurangan kelebihan, biar tahu, jangan ntar tiap minggu ketemu saya tapi rumahnya nggak tahu, ya. Udah tahu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan salawat bersama dan doa insyaallah. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Sekali lagi, ya Nabi salam,
Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah sallallahu alaihi. Sallallahu alaina wa'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustakan tal musta'an. Hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaratal arda binuri samsik. Allahumma anfa'anna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna likalamikal qadim. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.